Halo pencinta film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea bergenre action dan pastinya akan meningkatkan jiwa-jiwa menegangkan dalam diri kalian. Jangan hanya film Korea tentang percintaan aja yang kalian nonton, tapi nonton juga film-film tentang perkelahian, yang pastinya bukan sembarang perkelahian. Film ini berjudul Night in Paradise yang dirilis pada tahun 2020, yang menceritakan tentang seorang gangster yang dikhianati oleh atasannya. Gimana kisah selengkapnya? Langsung saja klik tombol subscribe dan selamat menonton. Diawali dengan memperlihatkan seorang gangster yang bernama Taegu. Taegu ialah gangster kepercayaan atasannya bernama Presdir Yang karena mampu menyelesaikan semua misi yang diberikan, sehingga menjadi sosok yang disegani oleh rekan-rekannya. Sampai suatu saat, Taegu berniat ingin meninggalkan dunia yang membesarkan namanya itu, agar bisa fokus merawat kakaknya yang sedang sakit keras. Di sini kita diperlihatkan Taegu yang datang menjemput kakaknya dan keponakannya. Taegu sangat menyayangi keponakannya itu. 야, 그러면 지훈이한테 피부 칠하고 너 하나인데 너 그러고 다니다 어디 가서 Kemudian mobil anak buah Taegu pun tiba untuk mengantar pulang kakaknya beserta sang anak. Setelah itu, Taegu pun menemui dokter yang merawat kakaknya, yang dimana dokter mengatakan bahwa usia kakaknya tidak akan lama lagi. Karena hal itu, Taegu merasa sedih. Di saat merenung, Taegu mendapat telepon dari kakaknya yang sedang dalam perjalanan, tapi tiba-tiba teleponnya terputus. Kemudian, scene pun berpindah ke jalan raya, di mana mobil yang ditumpangi oleh kakaknya Taegu bersama anaknya telah ditabrak sebuah truk dari arah belakang, yang menyebabkan keduanya tewas. Taegu yang sudah sampai di tempat itu hanya bisa terdiam melihat apa yang telah terjadi. Keesokan paginya di pemakaman sang kakak, Taegu dikunjungi oleh Bos Yang. Bos Yang menduga bahwa dalang di balik kecelakaan itu ialah geng lain yang dipimpin oleh Ketua Do. Ketua Do ini sebelumnya ingin merekrut Taegu untuk menjadi anggotanya, namun menolak tawaran tersebut. Kemudian Taegu pun meminta kepada Bos Yang untuk dipertemukan dengan Ketua Do, di mana Taegu akan melakukan apa yang diinginkan Bos Yang sejak awal. Di sini kita melihat Taegu yang bersama dengan Ketua Do. 병신 새끼들이 말이야 이렇게 사고나 치고 말이야. Di saat perbincangan, Taegu pun pergi mengambil pisau yang sudah dipersiapkan yang kemudian digunakan untuk membunuh Ketua Do. Setelah itu, Taegu pun keluar lewat jendela belakang dan pergi dengan mobilnya. Di saat bersamaan, anak buah Bos Yang menyerang geng Ketua Do dengan maksud untuk membunuh orang kepercayaan Ketua Do, yaitu direktur rumah. Agar Taegu tidak menjadi sasaran amukan geng lain, Bos Yang mengatur keberangkatan Taegu untuk bersembunyi sementara di Rusia. Tapi sebelum itu, Bos Yang menyuruhnya bersembunyi selama sepekan di Pulau Jeju, di tempat kenalannya yang merupakan seorang penjual senjata ilegal yang bernama Kim Nan. Setibanya di bandara Pulau Jeju, dia dijemput oleh keponakan Kim Nan, seorang gadis bernama Jayun. Jayun tidak terlihat begitu ramah dan cenderung bersikap ketus kepada Taegu. Di tempat lain terlihat Kim Nan sedang melakukan sebuah transaksi dengan orang lain bernama Kato. 너 줬댔네요. 구한다고 얼마나 시급했는지 압니까? 응? 이거 분해서 Setelah mereka pergi, Taegu dan Jayun pun tiba. Saat makan malam, Kim Nan bertanya kepada Taegu berapa lama dia akan tinggal, lalu Taegu menjawab, 1 minggu sebelum akhirnya berangkat ke Rusia. Di sisi lain, Bos Yang mendapat kabar bahwa direktur rumah berhasil lolos dari serangan anak buahnya. Begitu juga dengan Ketua Do yang ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tak lama, Bos Yang mendapat telepon dari direktur rumah. Dia mengancam akan segera melakukan serangan balik yang jauh lebih kejam. Mendengar hal itu, Bos Yang menjadi sangat ketakutan. Di pagi hari, terlihat Jayun sedang berlatih menembak.
Taegu yang menyaksikan itu tampak kagum melihat kemampuan menembak Jayun. Setelah itu, Jayun pun mengarahkan pistol ke kepalanya. Sontak hal itu membuat Taegu kaget dan dia mencoba meminta Jayun untuk menjatuhkan pistol tersebut. Tapi Jayun tidak menghiraukannya. Dan ternyata pistol itu kosong tanpa peluru lagi. Direktur Ma tidak main-main dengan ucapannya. Sebagai permulaan, dia mengirimi Bos Yang sebuah kotak yang berisi organ tubuh anak buah Bos Yang. Merasa nyawanya terancam, Bos Yang meminta bantuan Ketua Park yang merupakan wakil ketua organisasi gangster tertinggi untuk mendamaikan dia dengan Direktur Ma. Kemudian Ketua Park mengadakan pertemuan dengan Direktur Ma di kantor Direktur Ma sendiri untuk perdamaian kedua geng tersebut. Di sisi lain, Taegu melihat Jayun tak sadarkan diri di mobilnya. Melihat itu, Taegu pun panik. Di saat bersamaan, Kim Nan pun datang dan bergegas membawa Jayun ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, Kim Nan memberitahu penyakit parah yang diidap oleh Jayun kepada Taegu. Karena hal itulah yang membuat Jayun frustasi dan berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kim Nan berencana membawa Jayun berobat ke Amerika. Untuk itu, dia membutuhkan biaya yang banyak. Shin pun berpindah ke Ketua Park yang sedang berusaha mendamaikan kedua belah pihak, yaitu Direktur Ma dan Bos Yang. Tapi seperti yang bisa kita tebak, bahwa Direktur Ma menolak berdamai. Baginya, penyerangan yang dilakukan oleh Bos Yang adalah sebuah penghinaan besar bagi gengnya. Meskipun ketuduh selamat, namun mengalami cacat. Namun ancaman dari Ketua Park itu sedikit pun tak membuat Direktur Ma gencar. Di sisi lain, Jayun sadar dari pingsannya dan buru-buru meninggalkan rumah sakit. Secara terpaksa, Taegu membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Jayun mengajak Taegu untuk makan. 물에 먹을 줄 알죠? 이신 초딩 입맛인가? Di tengah perjalanan pulang, Taegu mendapat telepon dari Bos Yang yang memberitahukannya bahwa semua rencana telah gagal. Bos Yang meminta Taegu menunggu kedatangannya untuk bersama melarikan diri ke Rusia. Dan ternyata Bos Yang mengkhianati Taegu dengan melimpahkan semua kesalahannya kepada Taegu, tentu saja untuk menyelamatkan nyawanya dari ancaman Direktur Ma. Direktur Ma ini berniat untuk memburu orang yang dianggap sebagai dalang kekacauan yang terjadi. Di sisi lain, Jayun yang sedang dalam keadaan mabuk bertanya kepada Taegu tentang kesalahan apa yang telah diperbuat sampai dia harus melarikan diri ke Pulau Jeju. Namun Taegu menyuruhnya untuk diam. Di rumah, terlihat Kim Nan sedang melakukan transaksi jual beli senjata lagi dengan Kuto. Dan tanpa disangka, Kim Nan diserang oleh Kuto. Dan orang-orangnya itu sendiri sebenarnya adalah orang suruhan Bos Yang bekerja sama dengan mafia Rusia. Kim Nam sempat melakukan perlawanan, namun Kim Nan ditembaki oleh mafia Rusia dari arah luar yang membuatnya tewas. Di saat yang bersamaan, Taegu dan Jayun baru saja sampai dan mendengar suara tembakan dari dalam. Dan akhirnya terjadi aksi tembak-tembakan dengan dua orang Rusia yang sedang berjaga di luar. Namun mereka berhasil dilumpuhkan oleh Taegu dan Jayun. Jayun buru-buru masuk ke dalam dan mendapati pamannya telah tewas. Lalu dia mengambil senjata dan menembak mereka semua, tapi Kuto berhasil kabur. Kemudian Taegu mengambil tas senjata milik Kim Nan dan bergegas membawa Jayun meninggalkan tempat itu. Kemudian mereka pergi bersembunyi ke rumah kerabat pamannya. 어디가 안 좋아? 좀 피곤해. 그래. 남자는 아무나 만나고 그런. Pada malam hari, Jayun menceritakan masa lalunya yang kelam, di mana kedua orang tuanya tewas di tangan mafia Rusia saat dia masih duduk di bangku sekolah, dan saat itu dia dijaga oleh pamannya. Besok paginya, Taegu mendapat telepon dari Bos Yang kalau dia sudah berangkat dari Seoul menuju ke Pulau Jeju dan meminta Taegu untuk menjemputnya nanti siang. Singkat cerita, waktu penjemputan pun tiba, di mana Bos Yang dan Direktur rumah telah tiba di bandara. Saat ingin berangkat, entah kenapa Jayun melarangnya untuk pergi karena Jayun memiliki perasaan tak enak. Namun Taegu pun tetap pergi. Sesampainya di bandara, Taegu yang akan menghampiri Bos Yang tiba-tiba mendapat telepon dari Taesung yang merupakan tangan kanannya. Taesung memberitahu Taegu bahwa Bos Yang telah berkhianat kepada mereka. Di saat bersamaan, anak buah direktur rumah datang memukuli Taesung. Selain itu, Taegu juga bertemu Bos Yang bersama direktur rumah di bandara tersebut. Namun, Taegu bergegas kabur dan dikejar oleh anak buahnya direktur rumah.
Setelah cukup lama saling kejar-kejaran di jalan, akhirnya mobil Tegu berhasil dihentikan oleh anak buahnya Direktur Ma. Namun, Tegu memberikan perlawanan dan akhirnya berhasil lolos menggunakan mobil yang lain. Tegu pun pergi menjemput Jayun, tapi Jayun sedang berada di rumah Kimnan. Karena hal itu, Tegu pun menelpon Jayun untuk pergi dari tempat itu. Namun Jayun tidak mendengar dan langsung menutup teleponnya. Singkat cerita, Tegu mendapat panggilan dari Bos Yang. Bos Yang mencoba menjelaskan situasi yang terjadi. Lalu Direktur Ma mengambil alih telepon itu dan menyuruh Tegu untuk datang dalam waktu 1 jam. Karena jika tidak, nyawa Jayun dan Taesung yang akan jadi taruhannya. Dan Tegu pun menuruti Direktur Ma untuk datang ke sana. Namun Jayun melarangnya untuk datang menyelamatkannya. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat, dia tetap akan mati. Tak lama kemudian, Tegu pun datang dan langsung dihajar oleh anak buahnya Direktur Ma. Setelah itu, dia dibawa menghadap Direktur Ma. Tak lama, Direktur Ma mendapat telepon bahwa Taesung sudah tewas dihabisi oleh Bos Yang. Lalu Direktur Ma membeberkan semuanya bahwa bukan Ketua Do yang telah membunuh kakaknya, tapi Bos Yang lah dalang di balik semua itu. Mendengar itu, Tegu semakin hilang kendali dan langsung menyerang Bos Yang. Setelah membiarkan mereka baku hantam hingga sekarat, Direktur Ma menyelamatkan Bos Yang dan langsung menghabisi Tegu. Jayun yang berada di situ tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, lalu tempat itu dibakar bersama dengan jasad Tegu. Kemudian Direktur Ma dan Bos Yang kembali ke penginapan. Karena hal yang terjadi, Jayun semakin merasa kesepian dan putus asa karena sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kemudian dia datang ke tempat Direktur Ma dengan maksud menghabisi Direktur Ma dan Bos Yang beserta anak buahnya. Setelah menghabisi mereka semua, kemudian Jayun pergi ke pantai yang diikuti oleh mobil polisi yang ingin menangkapnya. Namun Jayun pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan film pun tamat. Kesimpulannya bahwa ketahuilah lebih jelas apa yang telah terjadi di balik sebuah peristiwa sebelum bertindak. Seperti halnya Tegu, atas kematian kakaknya, ia pun membunuh Ketua Do tanpa bukti sedikit pun, yang mengira bahwa ialah dalang di balik semua itu. Karena hal itu, Tegu pun diburu dan dibunuh. Oke, sampai jumpa di konten alur film selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten alur film selanjutnya.